Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bu Rida dan juga Pak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 kelas C serta teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang review materi kuliah yaitu dari pertemuan 9, 10, 11 dan juga 15. Kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Ki Januar dengan NPM akhir 042. Lalu ada rekan saya Alivia Dewi S dengan NPM akhir 005. Lalu ada rekan saya juga Nabila Dwi Putri dengan NPM akhir 096. Lalu ada Igede Adi dengan NPM 111 dan ada Rifki Indi Baktiar dengan NPM akhir 343. Baik, saya akan mereview materi pertemuan 9, yakni mengenai perencanaan audit dan materialitas. Untuk materi yang pertama, yakni mengenai perencanaan audit. Perencanaan audit itu merupakan tahapan sebelum pelaksanaan audit, di mana strategi audit dan materialitas audit itu ditetapkan untuk memastikan bahwa proses audit berjalan dengan efektif dan efisien. Terdapat 3 alasan mengapa auditor itu harus melakukan perencanaan audit. Yang pertama, memungkinkan auditor memperoleh bukti yang cukup dan sesuai dengan keadaan yang ada. Yang kedua, menjaga agar biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahpahaman dengan klien. Nah, kemudian ini ada 8 bagian dalam perencanaan audit. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Bagian yang ketiga yakni melakukan prosedur analitis awal. Yang keempat, menetapkan penilaian awal tentang materialitas. Yang kelima, mengidentifikasi risiko akibat fraud ataupun error. Yang keenam, menilai risiko inherent. Yang ketujuh, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yakni menyelesaikan strategi dan rencana audit. Selain itu, ada juga risiko dalam perencanaan audit. Yang pertama, acceptable audit risk. Ini merupakan seberapa siap auditor itu menerima kemungkinan kesalahan material dalam laporan keuangan setelah audit selesai. Lalu yang kedua, yaitu client business risk. Ini evaluasi terhadap kemungkinan klien gagal mencapai tujuan atau strateginya. Dan yang ketiga, yaitu risk of material misstatement. Risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material karena fraud atau error sebelum audit. Materi yang kedua, yakni penerimaan klien dan perencanaan audit awal. Nah, dalam perencanaan audit awal ini melibatkan 4 hal. Yang pertama, auditor menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama. Kemudian yang kedua, auditor mengidentifikasi alasan mengapa klien membutuhkan audit. Yang ketiga, auditor mendapatkan pemahaman dengan klien tentang syarat-syarat perikatan. Dan yang keempat, auditor mengembangkan strategi untuk audit, termasuk penempatan staf dan spesialis audit yang diperlukan. Nah, sebelum menerima klien baru, auditor ini melakukan penyelidikan untuk menilai kelayakan klien dan memeriksa apakah ada konflik atau masalah terdahulu dengan auditor sebelumnya. Hal serupa dilakukan untuk klien yang sudah ada, dengan evaluasi tahunan untuk memastikan kelangsungan hubungan berdasarkan risiko, konflik, atau masalah lainnya. Penyesuaian juga bisa terjadi jika risiko yang terkait dengan klien itu dianggap terlalu tinggi untuk diterima. Untuk materi yang selanjutnya yakni memahami bisnis dan industri klien. Nah, di sini ada 3 alasan mengapa penting untuk memahami industri dan lingkungan eksternal dari klien itu sendiri. Yang pertama, karena risiko yang terkait dengan industri itu dapat mempengaruhi penilaian risiko bisnis dan risiko audit yang dapat diterima oleh auditor. Lalu yang kedua, karena banyaknya risiko umum yang dihadapi oleh klien dalam industri tertentu, dan pemahaman akan risiko-risiko ini itu membantu auditor untuk mengevaluasi relevansinya bagi klien. Dan yang ketiga, karena
banyaknya industri ini memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami oleh auditor untuk menilai kepatuhan laporan keuangan klien dengan standar akuntansi yang berlaku. Materi selanjutnya yakni mengenai prosedur analytical awal. Nah, guna menilai risiko bisnis klien, auditor menggunakan pengetahuan yang didapat dari pemahaman bisnis dan industri klien, seperti risiko ketidakberhasilan mencapai tujuan bisnis dan risiko material dalam laporan keuangan. Menilai risiko bisnis klien dapat dilakukan dengan prosedur analitis, yakni membandingkan data perusahaan, seperti membandingkan saldo tahun ini dengan tahun sebelumnya guna mengetahui apakah terdapat akun yang memiliki kenaikan jumlah signifikan. Kemudian membandingkan setiap saldo dengan rinci antara saldo tahun ini dengan saldo tahun sebelumnya. Dan menghitung rasio keuangan tahun ini dan membandingkan dengan rasio keuangan tahun sebelumnya. Lalu ada konsep materialitas. Materialitas adalah sejumlah nilai atau informasi yang jika dihilangkan atau tidak tersedia akan mengubah keputusan yang diambil. Langkah-langkah dalam penerapan materialitas. Yang pertama, menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Langkah yang kedua, menentukan materialitas kinerja. Langkah ketiga, memperkirakan total kesalahan dalam segmen. Langkah keempat, memperkirakan kesalahan gabungan. Dan langkah yang terakhir, langkah kelima, yakni membandingkan perkiraan gabungan dengan penilaian awal atau revisi tentang materialitas. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan awal dalam penentuan materialitas. Standar audit mengharuskan auditor untuk menentukan jumlah kesalahan gabungan dalam laporan keuangan yang dianggap sebagai material pada awal audit. Ini disebut sebagai penilaian awal tentang materialitas yang harus didokumentasikan dalam file audit karena dapat berubah selama audit berlangsung. Selama audit, auditor itu dapat mengubah penilaian awal tentang materialitas yang disebut sebagai penilaian ulang tentang materialitas. Revisi ini mungkin terjadi karena perubahan dalam salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan penilaian awal, seperti auditor menilai bahwa penilaian awal terlalu besar atau terlalu kecil. Selanjutnya, yakni materialitas pada tingkat laporan keuangan dan saldo akun. Dalam perencanaan audit, ada dua tingkat yang materialitas ini harus dinilai oleh auditor. Yang pertama, tingkat laporan keuangan. Sebab auditor memberikan opini kewajaran pada laporan keuangan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, tingkat saldo akun. Sebab untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan atas kewajaran laporan keuangan, saldo akun itu harus dilakukan pengujian oleh auditor. Materialitas dalam laporan keuangan adalah ukuran minimum kesalahan yang dianggap cukup penting sehingga dapat menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Auditor menggunakan dua cara, yakni untuk menerapkan materialitas itu. Yang pertama, dalam perencanaan audit, di mana mereka membuat estimasi materialitas untuk menentukan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan, dan saat mengevaluasi bukti audit selama pelaksanaan audit. Estimasi materialitas ini penting karena ada hubungan terbalik antara jumlah yang dianggap material dalam laporan keuangan dengan jumlah pekerjaan audit yang dibutuhkan untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan. Nah, materialitas pada tingkat saldo akun adalah kesalahan minimum yang dianggap signifikan dalam saldo akun yang bisa memengaruhi keputusan pengguna informasi keuangan. Auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas saldo akun dengan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini memandu auditor untuk merencanakan audit dengan memperhitungkan kemungkinan kesalahan yang tidak signifikan secara individual, tetapi dapat menjadi signifikan jika digabungkan dengan kesalahan dalam saldo akun lain Hal ini itu memandu auditor untuk merencanakan audit dengan mempertimbangkan kemungkinan kesalahan yang mungkin tidak signifikan secara individual, tetapi dapat menjadi signifikan jika digabungkan dengan kesalahan dalam saldo akun terhadap keseluruhan laporan keuangan. Nah, materi selanjutnya yakni hubungan materialitas dengan bukti audit.
Materialitas dan bukti audit itu memiliki hubungan yang terbalik. Jika tingkat materialitas menurun atau rendah, maka bukti audit yang diperlukan semakin tinggi atau banyak. Bukti audit tersebut digunakan untuk mendukung temuan auditor. Jika tingkat materialitas konstan, maka bukti audit yang diperlukan rendah atau menurun. Nah, apabila tingkat materialitas tinggi, maka bukti audit yang diperlukan adalah konstan. Untuk materi yang terakhir dalam pertemuan 9 ini, yaitu prosedur audit. Tahapan proses audit ini terdiri dari risk assessment, risk response, dan reporting. Auditor melakukan beberapa tugas pada setiap tahap. Untuk tahap risk assessment, ini auditor menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan atau overall materiality dan performance materiality. Kemudian merencanakan prosedur penilaian risiko yang harus dilaksanakan. Juga auditor ini mengidentifikasi dan menilai risiko salah satu material. Kemudian pada tahap risk response, ini auditor menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit selanjutnya. Juga merevisi angka materialitas karena perubahan situasi selama audit berlangsung. Lalu untuk tahap reporting, ini auditor itu mengevaluasi salah saji yang belum diperbaiki oleh entitas tersebut, serta merumuskan pendapat auditor. Baik, selanjutnya saya akan mereview pertemuan ke-10, yaitu mengenai perancangan dan pengujian terhadap sistem pengendalian internal dalam audit. Yang pertama, ada pengertian mengenai pengendalian internal. Menurut teori akuntansi, pengendalian internal adalah prosedur yang dimaksudkan untuk membantu bisnis atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, ada tujuan pengendalian internal untuk menghentikan penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien, serta duplikasi upaya atau pemborosan yang tidak perlu dalam seluruh proses bisnis. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen dan auditor terkait pengendalian internal. Di sini ada tanggung jawab manajemen. Yang pertama, pengendalian internal entitas harus ditetapkan dan dipelihara oleh manajemen. Kedua, untuk membuat laporan publik mengenai seberapa baik pengendalian ini diterapkan. Selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Yang pertama, salah satu tugas auditor adalah memahami dan memverifikasi pengendalian internal seputar pelaporan keuangan. Kedua, laporan audit mengenai evaluasi manajemen terhadap pengendalian internal, beserta penilaian auditor mengenai seberapa baik pengendalian tersebut diterapkan harus dikeluarkan oleh auditor. Selanjutnya ada komponen COSO framework dalam pengendalian internal. Pertama ada lingkungan pengendalian, yakni merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi. Yang kedua, penaksiran risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan risiko bisnis dan harus menentukan bagaimana cara mengelola risiko tersebut. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah. Yang kelima, ada pemantauan, yaitu sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kecurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak dan ke Dewan Komisaris. Selanjutnya, ada pengendalian internal terhadap IT. Pengendalian teknologi informasi hadir dalam dua bentuk. Yang pertama adalah pengendalian aplikasi dan pengendalian umum. Seluruh aspek fungsi teknologi informasi termasuk pengendalian perangkat keras, prosedur pencadangan, keamanan sistem informasi, administrasi teknologi informasi, dan izin teknologi informasi tercakup dalam pengendalian umum yang sering diterapkan di tingkat entitas. Sementara itu, kontrol aplikasi digunakan untuk pemrosesan transaksi, termasuk penerimaan kas dan operasi penjualan. Demi menurunkan risiko pengendalian atas transaksi dan jenis akun tertentu, auditor harus melepaskan pengendalian aplikasi. Hanya ketika pengendalian umum sama efektifnya, barulah pengendalian aplikasi menjadi efektif. Yang terakhir, ada dampak infrastruktur IT terhadap pengendalian internal.
Dengan mengganti pengendalian manual yang rentan terhadap kesalahan manusia dengan prosedur pengendalian baru yang dihasilkan komputer, teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Korporasi memperbarui sistem teknologi informasi untuk menangani transaksi besar secara efisien dan memberikan informasi berkualitas tinggi seiring dengan perkembangannya. Sistem teknologi informasi menggunakan kontrol terprogram yang mengawasi setiap transaksi untuk meminimalkan kesalahan. Langkah-langkah keamanan online mengurangi peluang penipuan dan meningkatkan pembagian kerja. Baik, untuk review materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu berkaitan dengan review pertemuan ke-11 yang membahas tentang kertas kerja pemeriksaan dan juga bukti audit. Kita bahas terlebih dahulu terkait dengan pengertian kertas kerja pemeriksaan atau audit working paper, di mana audit working paper sendiri atau kertas kerja pemeriksaan merupakan semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh seorang auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, lalu dari analisis yang dibuat oleh auditor dan juga dari pihak ketiga. Setelah mengetahui tentang pengertian dari kertas kerja pemeriksaan, yaitu selanjutnya berkaitan dengan jenis kertas kerja pemeriksaan. Nah, jenis kertas kerja pemeriksaan sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada current file atau berkas tahun berjalan, di mana berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya neraca saldo, rincian piutang, rincian persediaan, lalu juga berita acara cash of name, lalu juga rincian liabilitas, lalu rekonsiliasi bank, dan juga rincian biaya dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada permanent file atau berkas permanen, di mana permanent file atau berkas permanen ini berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun, misalnya yaitu akta pendirian, lalu juga ada kontrak-kontrak, lalu juga buku dokumen akuntansi dan juga notulen rapat. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada koresponden file atau berkas surat menyurat, di mana berkas ini berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, lalu juga email dan juga lain-lain. Oke, selain berkas-berkas yang tadi juga ada berkas-berkas pemeriksaan yang berasal dari klien, di mana ada beberapa berkas. Yang pertama yaitu ada trial balance atau neraca saldo, kedua yaitu bank rekonsiliasi atau rekonsiliasi bank, yang ketiga yaitu analisis umur piutang, lalu yang keempat ada rincian persediaan, kelima ada rincian liabilitas, keenam ada rincian beban umum dan juga administrasi, ketujuh ada rincian beban penjualan, dan kedelapan ada surat pernyataan langganan. Yaitu analisa yang dibuat oleh auditor, yaitu ada beberapa. Yang pertama, analisis yang dibuat oleh auditor, misalnya berita acara cash of name, lalu juga pemahaman dan evaluasi internal control, termasuk internal control question, lalu juga ada analisis penarikan aset tetap, lalu juga analisis mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts, lalu juga yang keenam ada working balance sheet, yaitu kertas kerja atas neraca saldo, lalu yang ketujuh ada working profit and loss, yaitu kertas kerja atas laporan laba rugi, lalu juga yang kedelapan ada top schedule, lalu yang ke-9 supporting schedule, lalu yang ke-10 konsep laporan audit, dan yang ke-11 yaitu management letter. Nah, berkas-berkas yang diperoleh dari pihak ketiga sendiri yaitu terkait dengan berkas yang diperoleh dari pihak ketiga, contohnya yaitu jawaban konfirmasi atas piutang, liabilitas dari bank maupun dari penasihat hukum perusahaan. Apa sih sebenarnya tujuan dibuat dari kertas kerja pemeriksaan sendiri? Yang pertama yaitu mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua yaitu sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Yang ketiga yaitu sebagai referensi bila ada pertanyaan dari pihak pajak, dari pihak bank, dan juga dari pihak klien. Nah, yang keempat yaitu sebagai salah satu atas dasar penilaian asisten atau seluruh tim audit untuk evaluasi mengenai kinerja asisten sampai dengan partnernya setelah selesai suatu penugasan. Nah, yang kelima itu sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya.
Oke, selanjutnya yaitu berkaitan dengan kriteria pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Yang kedua harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugian, antara lain membuang waktu dan juga dapat salah dalam hal menyalin. Yang ketiga yaitu dalam kertas kerja harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. Nah, yang keempat yaitu kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross index. Ada beberapa cara penggunaan indeks, antara lain alfabet yaitu A sampai Z dan seterusnya, gabungan yaitu A1, A2 dan numerikal yaitu 1, 2 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working paper sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya setiap pertanyaan yang timbul pada review. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang status kepemilikan dan penyebaran kertas kerja pemeriksaan. Jadi yang pertama itu adalah kertas kerja pemeriksaan itu adalah milik akuntan publik dan juga hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terkait pada batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan atau data klien. Terus juga terdapat nomor 2 itu walaupun sebagian kertas kerja itu akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kliennya, namun kertas kerja pemeriksaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian atau pengganti dari catatan akuntansi klien tersebut. Selanjutnya yang ketiga terkait status kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Jadi yang ketiga itu ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan. Terus yang keempat itu akuntan publik juga harus mengambil langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaannya dan juga menyimpan kertas kerja tersebut itu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu minimal 5 tahun. Baik, selanjutnya ada terkait bukti audit. Jadi bukti audit ini dibagi menjadi 8. Yang pertama itu ada bukti analitis, terus yang kedua itu ada bukti fisik, dan yang ketiga itu ada bukti matematis. Selanjutnya yang keempat itu adalah bukti konfirmasi. Terus juga yang kelima itu adalah terkait dengan bukti observasi yang telah dilakukan. Terus juga yang keenam terkait bukti pernyataan yang tertulis. Terus juga ada yang ketujuh itu terkait bukti pengerjaan ulang, dan yang terakhir yang keempat adalah bukti elektronik. Selanjutnya terkait dengan keputusan atas bukti audit. Jadi yang pertama itu prosedur audit itu mana yang akan digunakan. Prosedur audit itu ada instruksi terperinci yang menjelaskan bukti audit yang akan diperoleh sama audit. Terus yang kedua itu berapa ukuran sampel yang dipilih untuk prosedur tertentu. Jadi ukuran sampel ini itu setiap prosedur tertentu itu sudah bervariasi dari audit ke audit. Terus juga tergantung pada karakteristik klien yang ingin diaudit, seperti tingkat pengendalian otomatis, terus juga dan tingkat asuran yang diperlukan dari prosedur. Terus juga yang ketiga itu ada item mana yang harus dipilih dari populasi. Setelah menentukan ukuran sampel untuk prosedur audit, auditor itu juga harus memutuskan item mana yang dalam populasi yang akan diuji gitu. Terus yang keempat itu kapan harus melaksanakan prosedur tersebut. Jadi waktu prosedur audit dapat bervariasi dari awal periode akuntansi hingga setelah periode akuntansi itu berakhir. Sebagian keputusan waktu dipengaruhi oleh kapan klien membutuhkan audit tersebut itu untuk diselesaikan gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis bukti audit. Jadi jenis bukti audit itu dibagi menjadi adanya 8. Yang pertama itu adalah pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini adalah pemeriksaan atau perhitungan oleh auditor atas hasil berwujud. Terus yang kedua itu konfirmasi. Jadi konfirmasi itu menjelaskan penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Terus yang ketiga itu inspeksi. Jadi pemeriksaan auditor terhadap dokumen atau catatan klien untuk mendukung informasi yang atau seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan. Terus juga ada yang keempat itu prosedur analitika. Jadi evaluasi informasi keuangan itu melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Terus yang kelima itu pernyataan klien, memperoleh informasi tertulis atau tulisan dari klien sebagai tanggapan atas pertanyaan dari auditor. Terus juga yang keenam itu terkait dengan perhitungan ulang,
Jadi perhitungan ulang ini melibatkan pengecekan ulang sampel perhitungan yang dibuat oleh klien. Terus yang ketujuh itu kinerja ulang, jadi pengujian independen auditor terhadap prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang pada awalnya dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal entitas. Terus yang terakhir itu observasi, jadi observasi itu terdiri dari melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Itu terkait dengan prosedur analitikal. Jadi prosedur analitikal ini dapat digunakan pada salah satu dari 3 waktu sama penugasan. Jadi yang pertama itu yang dari PPT tersebut, PPT ini itu adalah prosedur analitikal, itu diperlukan tentang perencanaan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko untuk memahami bisnis dan industri klien, dan untuk membantu juga dalam menemukan sifat ruang lingkup dan waktu prosedur audit. Terus juga yang kedua, prosedur analitikal itu sering dilakukan sama tahap pengujian audit tentunya sebagai tes substantif untuk mendukung suatu akun. Terus yang terakhir, yang ketiga itu prosedur analitikal juga diperlukan selama tahap penyelesaian audit. Terkait dengan jenis prosedur analitikal, jadi yang pertama itu membandingkan data klien dengan data industri. Terus yang kedua itu membandingkan data klien juga dengan data periode sebelumnya yang serupa. Terus juga dengan yang ketiga itu membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan oleh klien. Terus yang terakhir, yang keempat itu membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan oleh auditor. Baik, saya akan menjelaskan review pertemuan 15 tentang kewajiban hukum terkait kegagalan audit. Perubahan lingkungan hukum. Para profesional selalu diminta untuk cermat ketika menjalankan tugas melayani klien. Menurut Common Law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelalaian dan atau pelanggaran kontrak, dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien mereka. Meskipun profesi telah melakukan berbagai upaya untuk membahas kewajiban hukum akuntan publik, jumlah tuntutan yang besar ganti rugi bagi para penuntut tetap tinggi, termasuk tuntutan yang melibatkan pihak ketiga menurut Common Law maupun UU Sekuritas Federal. Tidak ada alasan sederhana yang menjelaskan tren ini, tetapi faktor-faktor berikut merupakan penyebab utamanya. Yang pertama adalah kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua adalah kesadaran yang meningkat di pihak Securities and Exchange Commission atau SEC mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor. Yang ketiga adalah kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis serta transaksi keuangan. Dan yang terakhir adalah kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi tanpa melihat siapapun. Perbedaan kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Kegagalan bisnis atau business failure terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis. Yang kedua, pada kegagalan audit atau audit failure terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan secara audit. Lalu yang ketiga adalah risiko audit, merupakan kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Selanjutnya adalah konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya diharapkan untuk melaksanakan audit dengan kemahiran dan tidak diharapkan untuk benar 100%. Standar kemahiran Drucker ini sering disebut sebagai konsep orang yang bijak atau prudent person concept.
Baik, selanjutnya adalah kewajiban terhadap klien. Kewajiban yang umum akibat tuntutan hukum klien melibatkan klaim bahwa auditor tidak dapat menemukan pencurian oleh karyawan akibat kelalaian dalam melaksanakan audit. Tuntutan hukum ini dapat menjadi pelanggaran kontrak, tindakan yang merugikan akibat kelalaian, atau keduanya. Tindakan yang merugikan lebih umum terjadi karena jumlah ganti rugi yang diperoleh biasanya lebih besar ketimbang dalam pelanggaran kontrak. Tindakan yang merugikan dapat didasarkan pada kelalaian biasa, kelalaian besar, dan atau kecurangan. Selanjutnya adalah kewajiban terhadap pihak ketiga. Selain dituntut oleh klien, akuntan publik juga dapat memiliki kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law. Pihak ketiga meliputi pemegang saham aktual dan calon pemegang saham, pemasok, bangkit dan kreditor lain, karyawan, serta pelanggan. Sebuah kantor akuntan publik dapat mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga jika pihak yang diklaim menderita kerugian akibat mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Suatu tuntutan biasanya terjadi apabila bank tidak dapat menagih utang yang besar dari nasabah insolven dan bank itu kemudian mengklaim bahwa pinjaman tersebut diberikan berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit yang menyesatkan, dan kantor akuntan harus bertanggung jawab karena gagal melaksanakan audit dengan mahir. Yang terakhir adalah tanggapan profesional atas kewajiban hukum. AICPA dan profesi secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi risiko pada praktisi terkena tuntutan hukum. Yang pertama adalah mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan baik. Yang ketiga adalah mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Baik, sekian pemaparan ataupun review dari kelompok kami, kelompok 1. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.